Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wida Januarto, NIM 6212111009. Saya berasal dari kelas PJKR 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas membuat video tentang psikologi pendidikan dengan mata kuliah psikologi pendidikan dan dosen pengampu yaitu Ibu Indah Ferawati SPSI MA. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran. Menurut Muhyiddin Syah tahun 2002, pengertian psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologis yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Berdasarkan Ensiklopedia Amerika, pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang lebih berprinsip dalam proses pengajaran yang terlibat dengan penemuan-penemuan dan menerapkan prinsip-prinsip dan cara untuk meningkatkan keefisienan di dalam pendidikan. Hubungan psikologi pendidikan. Menurut Witherington, psikologi pendidikan tidak dapat hanya dianggap sebagai psikologi yang dipraktikkan saja. Psikologi pendidikan, katanya, adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai hak hidup sendiri. Memang benar bahwa aspek-aspek tertentu dari psikologi pendidikan nyata bersifat kefilsafatan, tetapi sebagai suatu ilmu pengetahuan, sebagai stance psikologi pendidikan telah memiliki satu susunan prinsip atau kebenaran dasar tersendiri, dua fakta-fakta yang bersifat objektif dan dapat diperiksa kebenarannya, tiga teknik-teknik yang berguna untuk melakukan penyelidikan atau risetnya sendiri, termasuk dalam hal ini adalah alat-alat mengukur dan penilai yang sampai batas-batas tertentu dapat dipertanggungjawabkan ketepatannya. Tokoh-tokoh psikologi pendidikan. 1. Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Aristoteles merupakan tokoh yang idenya berkembang menjadi psikologi daya. Dalam psikologi daya terdapat tiga komponen yang dalamnya saling berkaitan satu sama lain, yakni komponen tersebut antara lain: A. Penalaran atau pengertian atau kognitif atau cipta, perasaan atau emosi atau efektif atau rasa, C. Kehendak atau will atau konosi atau karsa. 2. John Locke. John Locke, seorang penganut paham empirisme, mengatakan bahwa sewaktu individu di dalam jiwanya belum terdapat apa-apa, dan secara potensial jiwa dalam individu intuitif untuk melakukan impresi terhadap dunia luar dengan melalui belajar melalui pengalaman dan latihan merupakan sumbangan terbesar dari John Locke dan tokoh-tokoh empirisme lainnya. John Dewey percaya bahwa anak seharusnya tidak mendapatkan pelajaran akademis saja, tetapi juga harus mempelajari cara untuk berpikir dan beradaptasi dengan lingkungan luar sekolah, seperti mampu memecahkan masalah dengan baik. Ia berpendapat bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang selayaknya, mulai dari kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, semua golongan etnis, sampai pada semua lapisan ekonomi sosial. 4. Sigmund Freud. Pada tahun 1900, Freud menerbitkan sebuah buku yang menjadi tonggak lahir psikologi psikoanalisa. Buku tersebut berjudul Interpretation of Dreams, yang masih dikenal sampai hari ini. Dalam buku ini, Freud memperkenalkan yang disebut Unconscious atau alam ketidaksadaran. Beberapa komponen teori Freud yang sangat terkenal adalah The Oedipus Complex, di mana anak menjadi tertarik pada ibunya dan mencoba mengidentifikasi diri seperti sang ayah demi mendapatkan perhatian ibu. Konsep digoda mekanisme perhatian diri ego dan mekanisme istilah psikologisa yang dikemukakan Freud sebenarnya memiliki beberapa makna, yaitu satu sebagai salah satu teori kepribadian dan psikologi, dua sebuah metode tetapi untuk gangguan kepribadian, dan tiga suatu teknik untuk menginvestigasi pikiran dan perasaan individu yang tidak disadari oleh individu itu sendiri. Jean Piaget adalah seorang tokoh yang amat penting dalam bidang psikologi perkembangan. Teorinya dalam psikologi perkembangan yang mengutamakan unsur kesadaran atau kognitif masih dianut oleh banyak orang sampai hari ini. Teori-teori, metode-metode, dan bidang-bidang penelitian yang dilakukan Piaget dianggap sangat orisinal, tidak sekedar melanjutkan hal-hal yang telah terlebih dahulu ditemukan orang lain. Selama masa jabatannya sebagai profesor di bidang psikologi anak, Piaget banyak melakukan penelitian tentang genetik, epistemologi atau ilmu pengetahuan tentang genetik, terkait dengan bidang untuk menyelidiki peran genetik dan perkembangan anak, akhirnya menghasilkan suatu mahakarya yang dikenal dengan nama Theory of Cognitive Development, teori perkembangan kognitif. Kontribusi psikologi pendidikan. 1. Yaitu membantu mengembangkan kemampuan peserta didik. 2. Untuk mengetahui potensi belajar siswa. Dan 3. Untuk mengetahui cara belajar anak. Dan terakhir, berguna untuk penyesuaian sosial anak.
Metode dalam psikologi pendidikan. 1. Observasi. Observasi bahasa lain adalah pengamatan. Pengamatan ini biasa dilakukan pada seseorang peserta didik atau sekelompok peserta didik yang dengan cara yang sistematis. 2. Tes. Pada metode ini diajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang untuk dijawab oleh peserta didik yang akan diamati kondisi psikologisnya. Tes dilakukan dengan kaidah tertentu. Biasanya tes dimanfaatkan untuk keperluan praktis. 3. Eksperimen. Pada suatu rentang waktu tertentu dapat dilakukan eksperimen untuk mengumpulkan data. Pemberian perlakuan pada peserta didik atau siswa yang kemudian diamati hasilnya. 4. Studi kasus. Studi kasus adalah metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan di mana dilakukan suatu studi atau penyelidikan pada seorang anak didik atau siswa. 5. Metode klinis. Metode klinis dilakukan dengan menyelidiki perilaku seorang peserta didik yang banyak melakukan perilaku penyimpang yang dapat membuatnya kesulitan belajar atau menghambat perkembangan belajarnya. 6. Proyeksi. Proyeksi adalah suatu metode di mana penelitian terhadap seorang anak didik dengan memberikan gambar-gambar atau tulisan atau bentuk khas seperti game, sehingga tanggapan terhadap gambar-gambar atau tulisan-tulisan di game itu dapat diterjemahkan untuk memproyeksikan perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik. 7. Introspeksi. Ini adalah metode yang sebenarnya cukup rumit untuk diterapkan, di mana para psikologi atau praktisi pendidikan melakukan introspeksi atau pengamatan terhadap apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar.